bicara tentang pengalaman sendiri, saya lebih banyak sebenarnya kalau live pengen bahas firman Tuhan. Jadi kita mulai aja ya, langsung baca renungan dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur sebab Engkau besar dalam kehidupan kami. Engkau yang menopang, Engkau yang menguatkan kami, Tuhan. Engkau yang mengetahui juga keterbatasan dan kelemahan kami. Tapi walaupun begitu, Tuhan tetap mengasihi kami dan menuntun kami. Karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang menginginkan setiap kami untuk kami bisa tahu kebenaran, hidup dalam kebenaran. Biar hari ini kami buka hati dan pikiran kami untuk terima firman ini, Tuhan, karena kami percaya bahwa firman ini hidup, yang akan menuntun kami, mengajar kami pengenalan akan Kristus, mengajar kami untuk kami dapat mengenal tentang Allah. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada bersama dengan kami akan membantu kami juga untuk bisa menerapkan firman ini, sehingga firman ini jadi hidup. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, nih Agus Ardi Saputra bilang, kok Pak sih daripada sis, ya. Jadi saya yang jelas-jelas aja manggilnya. Kalau saya manggilnya sis nanti marah, kok saya dipanggil sis gitu ya. Singkatnya tentang bersama Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup, amin. Jadi kita semuanya harus mengalami firman Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga akhirnya kita jadi firman yang kebuka itu. Kita buka ya, Mazmur 103 ayat yang pertama. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yes, saya senang banget hal ini. Kenapa? Karena saya terbiasa untuk pakai ayat ini jadi kekuatan bagi saya. Kenapa? Saya sadar ya, saya ini manusia biasa. Saya sadar bahwa saya juga menghadapi yang namanya pergumulan, ya kan? Saya ngalamin tekanan hidup. Saya ngalamin yang namanya kebingungan, saya ngalamin yang namanya kesedihan, saya ngalamin itu juga. Tapi di dalam peristiwa-peristiwa atau momen-momen seperti itu, saya terbiasa untuk pakai ayat firman Tuhan untuk kuatin saya. Jadi saya nggak cuma baca, oke, udah, saya biasanya juga ucapin, supaya itu jadi satu treatment, supaya tubuh saya, bahkan otak saya ini dengerin firman Tuhan. Jadi saya biasanya gini ya, jadi biar suaranya nih saya dengar langsung di telinga saya gitu. Saya pernah pakai ayat ini untuk mengingatkan diri saya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita perlu ingetin diri kita untuk memuji Tuhan, dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena kita bisa melupakan kebaikan Tuhan. Semua pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita, itu dengan mudah ya, bisa kita lupakan. Karena kesibukan, karena fokus kita untuk lebih memperhatikan keadaan, karena kita lebih fokus kepada ketakutan kita. Jadi semua pekerjaan perbuatan Tuhan yang terjadi di masa lalu itu lupa. Makanya kita perlu untuk memuji Tuhan dan mengingat segala kebaikannya. Kenapa? Karena Tuhan yang sama yang udah pernah tolong Bapak Ibu di masa lampau adalah Tuhan yang sama yang masih bisa tolong Bapak Ibu hari ini, yang masih bisa menjamin masa depan Bapak Ibu. Dulu kita ngeliat, ya ampun, nih gimana ya, duit tinggal 50.000, nih digenep-genepin seminggu nih gimana ya. Terus kita ngerasa, aduh kayaknya nih gak bisa nih, pasti bakal kurang. Tapi dulu kita lihat Tuhan menyertai kita dengan caranya yang ajaib, sampai hari ini tak ada. Lalu sekarang kita ngalamin lagi situasi yang sama, lalu kita takut banget. Aduh takut Tuhan, nanti kurang gimana ya? Aduh takut Tuhan, nih kurang gimana? Padahal Tuhan dulu udah menyertai kita, memelihara kita, dan Tuhan yang sama mampu untuk menolong dan memelihara kita saat ini. Tuhan itu kan gak pernah berubah ya. Yang berubah itu adalah kita. Jadi
perlu untuk belajar memuji Tuhan. Nggak cuma memuji pakai perkataan kita aja, tapi juga jiwa kita. Memuji Tuhan itu bukan cuma berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Tapi bener nggak hati kita sama perkataan kita tuh connect? Atau kita cuma lip service aja ya, cuma itu keluar dari mulut kita aja. Kalau Tuhan itu baik, tapi dalam hati kita, udahlah saya kecewa. Udahlah, nggak ada itu ya namanya Tuhan tuh baik. Daud bilang, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, hai jiwaku. Jadi kita perlu mengingat kebaikan Tuhan ya dari dalam hati kita yang membuat kita mau memuji Dia. Sehingga hati dan perkataan kita connect. Kan kenyataannya adalah kita sering melihat bahwa saya tuh lagi marah sama Tuhan, saya lagi kecewa sama Tuhan. Tapi karena ini lagi ibadah, ya udahlah saya nyanyi aja, kepaksa. Jadi pujian kita bukan berasal dari hati kita yang murni, yang tulus. Nah, kenapa? Kenapa Daud bilang kita harus memuji Tuhan? Kenapa Daud bilang kita jangan lupakan segala kebaikannya? Kenapa? Ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Kenapa? Kenapa kita tidak Daud katakan kita gak boleh lupain kebaikan Tuhan, kita harus memuji Dia. Karena Tuhan, perbuatan Tuhan yang sudah mengampuni segala kesalahan kita, Tuhan yang sama juga yang menyembuhkan segala penyakit kita, Tuhan juga yang menebus hidup kita dari lubang kubur dan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Ini keren banget kalau misalnya kita mau bahas ya, kalau kita mau dalemin. Jadi Tuhan yang udah mengampuni kesalahan kita, Tuhan juga yang sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Dan Tuhan yang sama juga yang udah menebus kita dari maut. Dan Tuhan itu pekerjaannya itu lengkap ya dalam hidup kita. Dia nggak cuma mengampuni kita, oh yaudah ya saya udah ampunin, sisanya kamu beresin sendiri. Enggak. Tapi Tuhan juga ada untuk menebus kita dan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Jadi kita nggak cuma diampuni aja ya Bapak Ibu, kita bukan cuma menerima pengampunannya atas segala dosa dan kesalahan kita, tapi bahkan segala penyakit kita itu udah ditanggungnya, sudah disembuhkannya. Dan kita tahu bahwa karena kesalahan dan dosa kita membawa kita kepada maut, dan Dia tebus kita juga dari maut. Dan gak cuma tebus kita dari maut, dari kebinasaan kekal, Tuhan yang sama memahkotai kita. Memahkotai kita dengan apa? Dengan kasih setia dan rahmat. Jadi kalau hari ini kita dengar renungan ya, banyak banget perbuatan yang baik yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan selalu saya saksikan pekerjaan Tuhan itu luar biasa, ajaib, besar. Termasuk kalau kita mau bahas tentang keselamatan. Karena karya Kristus itu lengkap dan utuh diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita gak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Perlu Yesus lah
yang mengorbankan dirinya, membayar harga yang begitu mahal, menebus kita. Dan gak cuma nebus kita, dia berikan kita identitas baru, dia angkat kita menjadi hamba kebenaran, dia angkat kita jadi anak-anaknya, dia berikan benih ilahi dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan yang sama juga yang bisa memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa muda kita jadi baru seperti burung Raja Wali. Lalu apalagi pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Jadi kalau sepanjang saya baca kitab Mazmur ini ya, dan selama saya bagiin renungan dari kitab Mazmur ini, saya perhatikan bahwa Tuhan yang menjalankan keadilan dan kebenaran. Tuhan yang memberikan perlindungan dan pembelaan bagi segala orang yang ditindas, orang-orang yang diperas, orang-orang yang menderita gitu ya, orang-orang yang udah gak dianggap. Tuhan itu pembela mereka. Jadi kalau misalnya ya, karena saya lagi bikin buku yang kedua, di dalamnya saya bahas tentang ketidakadilan dalam kehidupan. Dunia emang gak adil. Bahkan mungkin kalau di sini ada beberapa yang mendalami ya ilmu hukum atau bekerja di bidang hukum pemerintahan, pasti mengalami banyak yang namanya dilema. Karena kalau kita mau menjalankan hukum dengan benar belum tentu adil, menjalankan hukum dengan adil belum tentu benar. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus yang nanti kita akan bertemu gitu ya dengannya, yang akan memerintah penghakiman akhir itu, dia adalah hakim dan benar. Ya, dunia emang gak adil, tapi Tuhan adil. Termasuk kita orang percaya ketika menghadapi yang namanya ketidakadilan, ya. Bahkan kita mengalami ketidakadilan di tengah-tengah, ya, tubuh Kristus. Saya mau katakan, itu memupuk satu keyakinan pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang adil dan benar. Dia tahu semua yang kita alami, dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita, dia tahu apa yang kita hadapin. Dan dia akan memberikan keadilannya bagi kita. Dunia gak adil, tapi Tuhan adil. Saya percaya itu. Itu sebabnya ketika kita melihat ketidakadilan atau kejahatan, kecemaran yang ada di sekitar kita, membuat kita mau yakin, Tuhan, kalau dunia ini nggak adil dengan segala hukumnya, ya udah, itu adalah keputusan mereka dan resiko mereka. Tapi saya mau tetap lakukan yang benar, karena saya tahu Tuhan itu melihat hati manusia. Hati manusia itu terbuka di hadapan Tuhan semuanya, gak ada yang bisa ditutupin. Jadi mau itu kejahatan yang nilainya kecil atau kejahatan yang nilainya seperti besar gitu ya, padahal sebenarnya di hadapan Tuhan semua dosa itu sama. Tapi Tuhan tahu itu semuanya, dan Tuhan akan menjalankan keadilannya. Ayat yang ke-7, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kalau kita baca Mazmur 103 ayat 8 ini, Daud lagi mengutip apa yang Musa katakan ya. Dalam peristiwa apa? Ada yang masih ingat? Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ada yang tahu datangnya dari mana? Oke, kita mundur dulu ya ke
Keluaran 7-12. Ya, jadi Daud sendiri tuh mengutip apa yang dikatakan oleh Musa, bahwa Musa menyaksikan pribadinya Tuhan, ya, itu adalah Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Yang juga disebutkan ya sama Yunus gitu kan, ketika Yunus kabur dari mandatnya Tuhan untuk pergi ke Niniwe gitu ya. Dan kita temukan alasan Yunus gak mau untuk berangkat ke bangsa Niniwe, karena Yunus tahu bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan Yunus gak mau bangsa Niniwe mendengar peringatannya dan bertobat, dan mereka gak mengalami yang namanya penghakiman, penghukuman itu. Tapi kita tahu ya, akhirnya bangsa Niniwe tuh dapat penghukuman itu dari kesalahan mereka. Yunus lagi. Contohnya itu, sebenarnya jadi kita tuh lihat sepanjang ya kisah peristiwa dalam Alkitab itu, benar, kita melihat Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Karena kita lihat peran utama dalam firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang mau menolong, Tuhan yang mau memperkenalkan dirinya, Tuhan yang mau untuk dirinya dikenal umatnya, Tuhan yang mau untuk umatnya itu menyaksikan perbuatan yang ajaib. Semuanya diinisiatifkan oleh Tuhan. Perasaan Niniwe gak jadi dihukum, tapi akhirnya bangsa Niniwe ngalamin tuh di mana? Nahum ya, kalau gak salah. Saat itu, masa itu memang bangsa Niniwe nggak jadi dihukum. Tapi kalau kita lihat di Nahum sendiri, akhirnya mereka mendapatkan kok penghukuman. Ya, lanjut ya ayat yang ke-9. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Wah, hari ini tuh kita akan banyak belajar tentang perbuatan Tuhan ya. Perbuatan Tuhan dalam kehidupan ini nih, Daud maupun apa yang Daud kutip dari perjanjian lama gitu ya. Peristiwa-peristiwa perbuatan pertolongan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan itu ya dengan sifatnya yang penyayang, pengasih, panjang sabar, kasih setia itu berlimpah ya. Tuhan itu tidak selalu menuntut, tidak untuk selamanya mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kalau bicara tentang kasih karunia Tuhan itu ya, kasih setia Tuhan, dalam banget. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kenapa? Karena kita ini debu gitu ya. Jadi Daud sadar bahwa kasihnya Tuhan dalam hidupnya atas dirinya, menyadari bahwa dia ini adalah manusia ya, yang asalnya dari debu, yang bisa ada hari ini, lalu besok gak ada, dan udah gak diingat orang lagi. Dan Daud pakai sebuah ilustrasi bahwa manusia itu seperti rumput, seperti bunga di padang, berbunga, tapi kalau kena angin, ke bawah angin, gak ada lagi, udah hilang.
tempatnya juga nggak kenal tuh mana tuh bunga lagi gitu. Ya sama kalau misalnya kita lagi kita ingat tulisannya si Salomo ya dalam kitab Pengkhotbah, kayak uap. Kehidupan kita tuh kayak uap. Hari ini ada, hilang dalam sekejap, udah nggak ada bekasnya. Ya makanya si Salomo sendiri melihatnya, kalau dari bahasa aslinya itu hevel gitu ya, sebuah kesia-siaan itu kayak asap, kayak angin. Ini ada saat ini, nah tuh berapa detik kemudian udah hilang, nggak ada bekasnya, nggak ada baunya, nggak kelihatan lagi. Ya, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi kita sebagai manusia ya, kita sadar bahwa kita ini makhluk yang terbatas. Hari ini ada, nggak tahu besok, nggak tahu juga kita akan diingat atau enggak gitu ya. Tapi kasih setia Tuhan tuh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari kekekalan sampai kekekalan, itu dinyatakan atas setiap orang yang takut akan Dia. Bahkan nggak cuma bagi orang-orang yang takut akan Dia yang menerima berkat, tapi bahkan keturunannya, anak cucunya juga mendapatkan keadilannya. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi hari ini kita belajar dari Mazmur 103. Daud itu lagi menuliskan sebuah mazmur untuk kita mengingat, memuji Allah dan mengingat Allah karena perbuatannya Allah dalam hidup kita. Pertolongannya, apalagi tadi, kasihnya, berkatnya, keadilannya, kebenarannya, banyak banget, membuat kita bisa memuji Dia. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mengamati dunia sekitar kita, ya, alam sekitar kita, ya kan, lalu kita melihat juga lingkungan sekitar kita, ciptaan lain gitu ya, maksudnya alam, hewan, ya kan, individu lain, dan kita mau merenungkan itu, sebenarnya itu bisa membuat kita bisa kenal Tuhan. Kita bisa lihat ya satu lukisan, wah ini keren banget nih lukisannya. Nggak mungkin lukisan itu tiba-tiba ada dan berasal dari anta berantah. Lukisan itu bisa bagus, lalu ada tekniknya, ada percampuran warna, ada gradiasi warnanya. Pasti itu karena ada yang buat. Nggak mungkin tiba-tiba, oh iya ini kecelakaan tiba-tiba ada aja gitu. Nggak mungkin. Ya sama dengan alam sekitar kita. Ya mungkin kalau misalnya saya berulang kali bilang kalau mungkin ada yang dalemin ilmu sains, ngelihat perkembangan hewan ataupun tumbuhan, sebenarnya itu bisa membuat kita jadi kenal, mengenali Tuhan itu yang keren banget ya, didesain kayak gini nih hewan-hewan gitu kan. Jadi bicara tentang kehidupan di bawah laut juga, bahkan sampai titik terdalam juga kan banyak ya makhluk-makhluk, hewan-hewan yang belum, ikan-ikan yang belum dapat diselidiki kan sama sains, dan mereka punya keunikan sendiri gitu ya, karena desainnya Tuhan itu emang luar biasa banget sih. Jadi kalau kita lihat alam sekitar itu dan kita merenungkannya, kita bisa mengingat bahwa pencipta kita itu luar biasa. Kalau akhirnya dari perenungan itu akhirnya kita mau belajar mengenal Tuhan,
ya dari firman Tuhan itu lebih lengkap lagi. Bahwa firman Tuhan ini banyak, mungkin kelihatannya kayak ini cuma peristiwa ini, cuma kisah ini, cuma peristiwa ini, tapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu sebenarnya mengajarkan kita pengenalan tentang Tuhan sendiri. Jadi kalau misalnya lihat ada peristiwa ini, peristiwa itu, peristiwa ini, peristiwa itu, iya kita bisa mengenal diri kita sebagai manusia. Tapi sebenarnya yang jauh lebih keren lagi, kita bisa mengenal Tuhan. Karena ya ketika kita punya pengenalan tentang Tuhan, ya itu membantu kita bisa mengenal diri sendiri dari desainnya Tuhan gitu ya. Jadi coba yuk kita mau praktikkan firman ini untuk kita memuji Tuhan, nggak cuma dari perkataan kita aja, tapi segenap jiwa kita, segenap batin kita, segenap hidup kita mau untuk memuji Tuhan. Kita nggak mau lupakan kebaikan Tuhan, karena semua kebaikan Tuhan itu adalah wujud daripada Tuhan yang ingin menunjukkan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa mengenalnya dari perbuatan-perbuatannya. Iya kan? Kita bisa mengenal Tuhan ketika kita melihat perbuatan-perbuatannya. Oh, Tuhan itu seperti ini. Oh, Tuhan itu seperti ini. Ya. Masih ingat tentang itu ya, fenomena hypergrace itu ya, waktu 2000 berapa tuh ya, 19 ya. Kasih karunia Allah sendiri tuh memang hyper banget bagi kita. Kasih karunia Tuhan tuh besar, dahsyat banget. Tidak bisa tidak bisa untuk kita tahan. Itu semua anugerah Tuhan tuh besar, ajaib banget, manis banget, indah banget dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak punya pengertian yang benar, akhirnya hidup kita malah jadi meremehkan, bahkan menganggap rendah kasih karunia Allah itu, yang sebenarnya Allah tunjukkan, Allah berikan untuk kita bisa mengenal kasih-Nya. Sebenarnya aku udah mualaf dari kecil, tapi keluarga ibu angkat lingkup Protestan, jadi paham dikit. Halo Eko, salam kenal ya. Ada nggak yang mau cerita tentang kebaikan Tuhan, pertolongannya Tuhan, bicara tentang perbuatannya Tuhan yang ajaib dalam hidup kamu? Bisa naik untuk ceritain itu, supaya yang lain juga bisa dengar gitu ya, yang lain juga bisa belajar. Nih Said bilang, aku terakhir baca ayatnya Niniwe bertobat. Iya. Di dalam masa itu ketika Yunus melayani bangsa Niniwe itu, iya, Niniwe akhirnya bertobat. Tapi kalau kita lihat lagi, Niniwe di masa yang berbeda, mereka mengalami kok penghukuman dari kejahatan mereka. Karena Niniwe itu kejahatannya itu udah sampai didengar oleh Tuhan gitu ya. Tadi saya bilang itu karena masanya berbeda ya. Nahum sama Yunus itu masanya berbeda. Mazmur 103 bukan ditujukan Daud untuk dirinya. Iya. Daud tulis Mazmur itu untuk mengingatkan dirinya bahwa bukan cuma di masa Daud aja, tapi perbuatan Tuhan yang dahsyat itu
udah dari dulu gitu ya. Bahkan dia juga bahas tentang Musa, bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang dinyatakan kepada orang Israel. Makanya dia sampai mengutip apa yang Musa katakan tentang pribadinya Tuhan yang adalah penyayang, pengasih, penyayang sabar, dan berlimpah kasih setia gitu ya. Kenapa bilang Tuhan itu baik? Tuhan itu baik, kalau yakin beragama ya jelas Tuhan emang baik. Maksudnya speaker Tuhan baik, kita boleh bilang, tapi apa kita benar-benar mengalaminya? Mulut, hati, dan hidup yang kamu jalanin juga harus mengalami firman Tuhan. Yang jelas Tuhan tentu baik, kita harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya seperti membenci dan lain-lain. Mas boleh berkata begitu, tapi yang mana perintahnya dan mana larangannya, membenci apa? Oh, jadi ini udah dijelasin ya sama Said ya. Iya. Iya. Pak Agus Seran mau cerita kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang membuat kita jadi mau memuji Tuhan lagi, yang membuat kita mau mempercayai Tuhan terus, yang mau membuat kita mau untuk selalu gitu ya menyenangkan Dia. Atau nih Agus Ardi juga mungkin mau ini nih kesaksian nih, 2 Agus. Silakan. Sore, Mbak. Shalom. Sore, silakan. Kalau dasar untuk pengenalan akan Tuhan supaya kita merasakan kebaikan Tuhan itu mulai dari kita mengalami, dari baca firman Tuhan atau sehari-hari kita bertindak sesuai dengan kehendak kita, atau kita merasa kecewa atau sudah jauh dari Tuhan, atau kita mengalami isi hati kita itu kayak gimana. Kalau kembali ke Tuhan, kita itu harus tahu hukum-hukum Tuhan atau kebenaran Tuhan, supaya kita jalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, yang Tuhan Yesus turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia ini, supaya kita menjalankan perintahnya, kasih setia, murah hati, sabar, panjang sabar dalam keadaan apapun. Nah, kita alami itu. Kalau kita baca terus firman Tuhan, nanti kita tahu mana yang benar, mana yang nggak adil, mana yang kita rasa sepi dalam diri kita, atau hatinya kosong. Itu kalau kita merasakan itu semua, kita kembali ke Tuhan supaya kita mengikuti jalannya. Kebaikan seperti apa, begitu. Kalau enggak mengalami, nanti kita bertanya-tanya, apa sih kebenaran itu? Karena kebenaran itu di Alkitab. Kita menggali di Alkitab, bukan di dongeng-dongeng, di tempat lain nggak ada kebenaran. Makanya Tuhan bilang, aku datang untuk memberikan keselamatan yang kekal. Kayak gitu. Kalau kita mengalami kebenaran itu, kayak gitu. Merasakan hadirat Tuhan kayak gimana. Kalau pada dasarnya kita nggak baca firman Tuhan, itu kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Karena nggak mengalami. Jadi Kak Agus ini kasih poin yang bagus ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, bahwa kalau kita mau cari kebenaran ya,
kebenaran itu sekarang tuh dipahamin kebenaran tuh udah tergantung orangnya gitu ya, subjektif banget, bukan objektif lagi. Nah, kalau kita mau cari kebenaran, kenapa kita nggak mencarinya dari sumber kebenarannya, ya kan? Kalau kita cuma menilai, oh ini bener nih, menurut feeling gue ya, gitu ya. Oh kayaknya itu salah, menurut pandangan gue, gitu ya. Itu bukan kebenaran yang sejati. Karena sebenarnya kita harus mencari kebenaran sejati itu, dan kita bisa dapat itu dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kan mengandung, firman Tuhan tuh berisi prinsip kebenaran kan, yang akhirnya kita bisa tahu, oh oke, jadi kalau hidup tuh caranya harus seperti ini ya, hidup berhikmat itu seperti ini, hidup bijaksana seperti ini. Oh ini nggak boleh, itu nggak boleh dari perspektifnya Tuhan. Ya, thank you Kak Agus berbagi. Ya, kalau mau mengenal Tuhan itu gini, Allah itu siapa, Tuhan itu siapa, Yesus itu siapa. Allah itu, Allah itu hakikatnya Bapa, Bapa, ya kan? Makanya orang Kristen bilang apa? Bapa, Bapa. Uh, Yesus itu putranya, putranya, anaknya, anaknya. Roh Kudus itu dari Bapa Allah itu, dari Bapa. Makanya kalau kita mengenal Dia, supaya kita mengenal kebenaran, dan kita teliti benar-benar kebenaran itu dari firman. Makanya di Yohanes itu bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita ke-14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu jelas itu. Kalau kita mengenal Allah itu yang benar, pasti kita tahu kebenaran itu dari Alkitab. Supaya kita setia dalam melakukan firman Tuhan ini. Dalam sehari-hari kita lakukan atau kita mengalami, supaya kita bertumbuh dalam firman-Nya. Kita melakukan dengan hati, dengan setia, dengan panjang sabar, supaya kita mengalami sebenarnya itu Tuhan. Ya, jadi ini kita bagikan, mungkin ada Bapak Ibu semuanya yang lagi gitu ya mencari tahu tentang kebenaran. Lalu mungkin mengira kalau udah tahu sedikit-sedikit, udahlah cukup gitu ya. Padahal sebenarnya kita perlu mendapatkan kebenaran yang utuh itu. Kalau kita dapetin kebenaran yang utuh itu, kita tahu cara memandang, kita tahu cara bersikap, kita punya pengharapan, kita punya keyakinan. Jigo Paulus bukan Paulus. Salah nih namanya. Nggak ada dalam firman Ya, Paulus, nggak ada. orang-orang, kalau saudara-saudara kita sebelah itu, mereka itu kita mengikut Paulus, bukan kami bukan mengikut Paulus, tapi kami tahu kebenaran dari Paulus, dari Yesus Kristus. Pada saat Paulus itu belum mengenal Yesus, dia menganiaya orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, disebut Kristus, disebut orang pengikut Kristus, Kristen. Pada saat itu dia belum mengenal itu, dia itu mengenal lewat terang dari Yesus Kristus. Makanya firman-firmannya dia itu disampaikan di Roma, Galatia, 1 Korintus, 2 Korintus, banyak firmannya dia. Makanya kami bukan mengikuti Paulus, kami mengikuti yang disampaikan oleh Paulus lewat firman-Nya.
Makanya kami percaya itu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalem ya, kalem ya. Ya, jadi kita bersyukur juga ya punya satu satu rasul yang luar biasa kayak kayak Paulus, karena Paulus itu dapetin panggilan ya, visi Tuhan untuk melayani orang-orang non Yahudi gitu ya. Ketika para rasul saat itu lagi melayani orang-orang Yahudi gitu, terus Paulus yang dapetin visi Tuhan untuk pelayanan menjangkau orang-orang non Yahudi di luar dari Yerusalem, mulailah perkembangan gereja Tuhan.